Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taib, para santri sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, pada kesempatan yang lalu kita akan melanjutkan pembahasan kita pada buku fikih ibadah, yang mana pada kesempatan yang lalu kita telah membahas di halaman yang ke-36 ya, pada sunnah wudhu. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang pembatal wudhu. Silakan kalian semua buka pada halaman ke-36. Di situ ada tulisan G, pembatal wudhu. Taib, saya akan bacakan dulu pengertiannya, kemudian saya akan jelaskan ya pembatal wudhu. Pembatal wudhu. Adapun pembatal wudhu ialah hal-hal yang apabila terjadi maka wudhu menjadi batal, meskipun semua syarat, rukun dan sunah-sunahnya sudah terpenuhi. Ya, jadi pengertian dari pembatal wudhu ialah hal-hal ya yang apabila terjadi, ya maksudnya adalah apabila ada salah satu pembatal wudhu terjadi, maka wudhu menjadi batal, meskipun kita telah menyempurnakan atau memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya ataupun sunah-sunahnya. Taib, di sini pembatal wudhu ada 5. Mu'alif menyebutkan pembatal wudhu ada 5. Kita akan bahas beberapa terlebih dahulu. Taib, yang pertama di situ ada keluar sesuatu dari kemaluan atau dubur, atau disebutnya keluar sesuatu dari 2 jalan. Ya, 2 jalan maksudnya adalah dari depan atau dari belakang. Ya, contohnya seperti air kencing, kemudian kotoran, kemudian buang angin atau disebutnya kentut, kemudian mazi, wadi, dan yang terakhir mani. Baik, kita akan bahas satu persatu. Kita bahas mulai dari air kencing. Taib, dalil bahwasannya air kencing ya ataupun kotoran ya yang disebut BAB ini membatalkan wudhu adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Saya akan bacakan potongan ayat tersebut. Wa in kuntum mardo au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Artinya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan kembali dari tempat buang air atau disebut kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau yang suci. Taib, di sini perlu digarisbawahi pada kalimat aujaa ahadum minkum minal ghaid. Yang dimaksud dengan al-ghaid ya, al-ghaid dalam ayat ini secara bahasa bermakna tanah yang rendah dan luas. Al-ghaid juga adalah kata kiasan. Ya, jadi al-ghaid
itu merupakan kata kiasan atau yang disebutnya majaz untuk tempat buang air atau yang biasa disebutnya kakus atau WC. Ya, dan para ulama sepakat bahwa wudu menjadi batal jika keluar kencing atau buang air besar dari jalan depan ataupun belakang. Baik, ini pengertian atau dalil dari air kencing atau kotoran. Kemudian sedangkan dalil bahwa kentut atau buang angin, ya, baik yang bersuara ataupun yang tidak bersuara, ya, ini membatalkan wudu. Dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sami'a Aba Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu sholatu man ahdatsa hatta yatawadda." Qala rajulun min Hadramaut, mal hadath ya Aba Hurairah? Qala fusaun au duratun. Yang artinya adalah telah mendengar dari Abu Hurairah bahwasanya dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan diterima sholatnya orang yang memiliki hadas sampai ia berwudu. Kemudian berkata salah seorang dari Hadral Maut, apa yang dimaksud dengan hadas, wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah pun menjawab, di antaranya adalah kentut tanpa suara atau kentut dengan suara. Taib, dalil tersebut bisa dijadikan bahwasannya buang angin atau kentut itu merupakan salah satu pembatal wudu. Kemudian kita lanjut ke contoh mazi, wadi, dan mani. Baik. Untuk mazi, wadi, dan mani, sebelum saya sebutkan dalilnya yang menunjukkan batal ketika keluar cairan tersebut, maka saya akan sebutkan pengertian dari masing-masing cairan tersebut. Yang pertama adalah cairan mazi. Mazi adalah cairan bening yang lembut dan lengket. Cairan ini keluar pada saat syahwat seseorang sedang meningkat. Mazi tidak menyebabkan lemas dan terkadang keluar tanpa kita sadari. Dalil yang menunjukkan bahwa mazi bisa membatalkan wudu adalah hadis tentang cerita dari Ali bin Abi Thalib. Bahwasanya Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kuntu rajulan mazza'an wa kuntu astahyi an as'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam limakani ibnatihi fa amartul Miqdad bin Aswadi fasa'alahu faqala yagsilu zakarahu wa yatawadda. Yang artinya adalah aku termasuk orang yang sering keluar mazi. Namun aku malu menanyakan hal ini kepada Nabi SAW dikarenakan kedudukan anaknya, yaitu Fatimah. Ya, Fatimah istri dari Ali bin Abi Thalib, yang mana Fatimah merupakan anak dari Nabi Muhammad SAW. Ya, kedudukan anaknya yaitu Fatimah di sisiku. Lalu aku pun memerintahkan kepada Al-Miqdad bin Al-Aswad untuk bertanya pada Nabi SAW. Lantas Nabi memberikan jawaban pada Al-Miqdad. Apa kata Nabi? Cucilah kemaluannya, kemudian suruh ia berwudu. Ya, cucilah kemaluannya, kemudian Nabi SAW menyuruh untuk berwudu. Ya, jadi di sini ya membuktikan bahwa cairan mazi merupakan pembatal wudu. Kemudian cairan yang kedua adalah wadi. Pengertian dari wadi adalah cairan berlendir, pekat dan sedikit keruh.
Cairan ini biasanya keluar setelah buang air kecil. Dalil yang menunjukkan bahwa wadi membatalkan wudu adalah hadis dari Ibnu Abbas. Hadis dari Ibnu Abbas bahwasannya dia mengatakan al-maniyyu wal madyu wal wadyu ammal maniyyu fahuwa alladhi minhul ghusl wa ammal wadyu wal madyu faqala igsil zakaraka aw mazakiraka wa tawaddu wudu'aka lis-shalah. Artinya adalah mengenai mani, madhi dan wadi. Adapun mani maka diharuskan untuk mandi. Sedangkan wadi dan madhi, Ibnu Abbas mengatakan cucilah kemaluanmu lantas berwudulah sebagaimana wudumu untuk sholat. Taib, bahwasanya dalil tersebut bisa dijadikan ya bukti bahwasannya madhi merupakan bahwasanya wadi merupakan salah satu pembatal wudu. Kemudian adapun mani, maka para ulama sepakat ya, cairan yang ketiga ini yaitu para ulama sepakat bahwa mani bisa membatalkan wudu. Kenapa? Karena segala sesuatu yang mewajibkan mandi termasuk pembatal wudu. Dan mani cara bersucinya adalah dengan cara mandi besar. Ya, cara bersuci dari mani yaitu adalah dengan cara mandi besar. Taib, ini pengertian dari pembatal wudu yang pertama. Kemudian pembatal wudu yang kedua yaitu hilang kesadaran baik karena tidur ataupun hal yang lainnya. Baik para santri sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perlu kita ketahui bahwa pada hakikatnya tidur terbagi menjadi dua bagian atau dua macam. Yang pertama, tidur yang lelap atau nyenyak. Yang kedua, tidur yang tidak sampai terlelap. Dan yang membatalkan wudu adalah tidur yang sampai terlelap yang tidak lagi dalam keadaan sadar. Maksudnya adalah ia tidak lagi mendengar suara. Ya, jadi dia tidur tapi tidak lagi mendengar suara. Ya, tidak merasakan lagi sesuatu yang jatuh ya dari tangannya ataupun dari yang lainnya. Kemudian atau tidak ya, merasakan lagi air liur yang menetes. Ya, maka tidur seperti ini ya, inilah yang membatalkan wudu. Ya, karena apa? Hilangnya kesadaran dari dirinya. Ya, baik tidurnya dalam keadaan berdiri jika dia mampu, berbaring ya, ruku ataupun dalam keadaan sujud. Baik, sedangkan tidur yang hanya sesaat ya, yang dalam keadaan masih terkantuk-kantuk ya, atau masih dalam keadaan sadar ya meskipun sedikit ya, dan masih merasakan apa-apa ya atau segala sesuatu, maka ya tidur semacam ini tidak membatalkan wudu. Dalilnya mana? Dalilnya adalah bahwa suatu ketika Rasulullah SAW pernah mengakhirkan sholat isya. Ya, yang mana ketika itu para sahabat menunggu Rasulullah SAW sampai terkantuk-kantuk. Ya. Kemudian ketika Rasulullah SAW datang, maka para sahabat pun langsung berdiri dan melaksanakan sholat tanpa berwudu terlebih dahulu. Ya, dalam artian apa? Ketika sebelum masuk masjid, para sahabat sudah berwudu, kemudian menunggu Rasulullah datang. Ya, lantas Rasulullah mengakhirkan sholatnya. Ya, begitu tiba
Maka para sahabat langsung berdiri kemudian langsung menunaikan atau melaksanakan sholat. Baik, mungkin pembahasan kita hanya 2 saja pada pembatal wudu ya, selebihnya kita akan jelaskan pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.